Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah microliving. Pada video ini, kami akan menyampaikan materi mengenai kedisiplinan kebersihan dan ketertiban. Melalui video ini, kami berharap dapat menjelaskan materi secara singkat, jelas, dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan pembelajaran pada mata kuliah microliving. Selamat menyaksikan. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau tak. You understand the words that are coming out of my mouth? But I'm here right now, just sitting in a cloud. Oh wow, I'm here right now with you. Oh wow, oh wow. I don't even care. I'll run my hands through your hair. You wanna run your fingers through the Pants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Sekretariat pada rapat siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang peningkatan kedisiplinan dan kebersihan sekolah. Karena saya melihat belakangan ini ada beberapa persoalan yang mempengaruhi kepada budaya sekolah, mulai dari keterlambatan siswa, pelanggaran tata tertib, hingga kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Maka dari itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu, pada rapat siang hari ini, silahkan sampaikan pendapat kalian, kritik maupun solusi, sehingga kita dapat menemukan akar masalah yang sebenarnya terjadi kepada sekolahan kita belakangan ini itu seperti apa. Ya, silahkan waktu saya berikan kepada Waka Kesiswaan untuk menyampaikan bagaimana masalah kondisi kedisiplinan di lapangan. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Berdasarkan laporan guru 3, selama 2 bulan terakhir, jumlah siswa terlambat meningkat terutama hari Senin dan setelah jam istirahat. Selain itu masih ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, terus keluar kelas saat jam pelajaran, dan kurangnya disiplin di saat upacara. Menurut saya, masalah utama ada pada kesadaran siswa yang masih rendah. Sebagai yang siswa belum memahami bahwa disiplin adalah tanggung jawab pribadi. Baik, saya persilakan kepada Waka Kesiswaan untuk melaporkan kondisi lapangan tentang kedisiplinan. Ya, terima kasih waktu dari Kepala Sekolah. Berdasarkan laporan guru 3 selama 2 bulan terakhir, jumlah siswa terlambat sangat meningkat, terutama pada hari Senin dan setelah jam istirahat. Selain itu masih ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, keluar kelas saat jam pelajaran, dan kurang disiplin saat upacara.
Pendapat saya, menurut saya masalah utama ada pada kesadaran siswa yang masih rendah. Sebagian siswa belum memahami bahwa disiplin adalah tanggung jawab. Ini dari Bapak Ibu yang lain bisa berpendapat. Saya setuju. Di kelas saya juga ada beberapa siswa yang sering menganggap aturan sekolah sebagai hal biasa. Ketika ditegur, mereka terkadang mengulangi lagi. Artinya, memang perlu pembinaan karakter yang lebih konsisten. Saya kurang sependapat dengan Bu Salwa ya tadi tentang adanya kurang disiplinnya dari anak-anak siswa. Sekarang kita harus evaluasi dari Bapak Ibu guru sendiri. Maka dari itu saya kurang setuju jika seluruh kesalahan dibebankan kepada siswa. Kalau kita jujur mengevaluasi, kadang guru juga belum konsisten dalam menerapkan aturan. Maaf ini Ibu kepala sekolah. Misalnya ada guru yang sering terlambat saat masuk ke dalam kelas. Yang kedua, ada yang membiarkan siswa keluar masuk kelas. Mungkin guru itu ingin menegur siswanya, nanti takut bagaimana siswanya dimasukkan di dalam hati atau bagaimana. Tapi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, kita harus mendidik anak-anak murid kita. Makanya kita evaluasi dari segi Bapak Ibu guru, mungkin nanti ada bantuan dari kepala sekolah ya. Seperti itu. Bahkan ada juga ini perbedaan cara menegur antar guru. Memang guru itu masing-masing ya, ada yang cara menegur halus, ada yang cara menegurnya langsung keras. Tapi perbedaan itulah yang membuat siswa-siswa menjadi bingung, ambigu seperti itu. Akibatnya siswa merasa aturan itu bisa ditawar. Itu pendapat saya. Mungkin dari Waka Kesiswaan tambahan. Memang benar yang disampaikan Bapak Waka tadi, adanya faktor, tetapi pengawasan juga sudah dilakukan. Masalahnya beberapa siswa itu memang tidak. Apakah dari itu pengawasan itu memang sudah dilakukan, tapi apakah sudah konsisten dalam pengawasan? Apakah hanya ketika ditegur kepala sekolah saja para guru itu melakukan pengawasan, atau sudah konsisten setiap hari? Nah, jika belum konsisten, siswa akan mencari celah dari guru-guru itu. Pasti siswa akan mencari celah bagaimana caranya mereka untuk melakukan kesalahan-kesalahan, dan mereka membalikan fakta. Guru saja seperti itu, masa kita harus bisa konsisten melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah. Menurut Anda, Bu Salwa? Saya melihat keduanya benar. Ada siswa yang memang kurang sadar disiplin, tetapi lingkungan sekolah juga harus mendukung adanya budaya disiplin tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan kritik dan masukannya. Tapi mari kita fokus mencari akar masalahnya itu apa. Jangan kok malah kita menilai lalu mencari siapa yang paling salah pada posisi masalah sekarang ini. Tapi sejauh ini mari kita evaluasi bersama, apakah Bapak Ibu guru di sekolah ini sudah memberikan contoh kedisiplinan yang baik untuk murid-murid kita? Sejauh ini sudah apa belum? Silahkan koreksi dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kalau secara umum memang sudah baik, Bu. Tetapi memang masih ada beberapa guru yang datang mendekati jam pelajaran masuk. Nah, ini penting karena siswa itu meniru kebiasaan guru. Anda tahu sendiri, guru digugu dan ditiru. Makanya kalau guru baik, maka siswa insya Allah juga akan lebih baik. Seperti itu. Hukumnya seperti itu, timbal baliknya seperti itu. Mungkin dari Waka Kesiswaan. Ya, benar sekali itu. Saat guru terlambat ya, biasanya
siswa merasa keterlambatan adalah hal yang biasa saja. Ya, Gurunya saja terlambat. ya. Baik, untuk selanjutnya, lalu bagaimana dengan penerapan tata tertib? Mohon maaf sebelumnya ya, masalahnya ada guru yang tegas, juga ada guru yang terlalu longgar. Ya, kadang siswa juga ada yang berkata, di kelas lain boleh, kenapa di sini tidak? Nah, dari perkataan siswa yang seperti itu menunjukkan bahwa peraturan di sekolah ini memang belum dijalankan secara menyeluruh. Aturan-aturan itu belum dijalankan secara menyeluruh, secara seragam, makanya ada anak-anak yang berbicara seperti itu dan yang lain-lain. Terus ada lagi permasalahannya, Bu. Ketika setelah istirahat, biasanya anak-anak itu setelah istirahat itu banyak yang terlambat masuk kelas. Oh, ya itu mungkin juga faktor dari kita juga, dari guru, karena guru itu setelah bel sudah langsung masuk ke dalam kelas. Kita masih santai-santai di ruang guru saat jam-jam istirahat itu. Saya sependapat dengan Bapak. Terkadang perpindahan jam memang membuat guru-guru menjadi terlambat untuk masuk kelas. Ya, akan tetapi siswa juga harus memiliki kesadaran tanpa harus terus diawasi. Baik, untuk tata tertib kita cukupkan sekian terlebih dahulu untuk pembahasannya. Kita lanjut ke akar permasalahan yang selanjutnya, yaitu masalah tentang kebersihan. Saya melihat masih banyak sampah plastik di halaman dan beberapa kelas tidak bersih setelah pelajaran selesai. Terkadang siswa itu setelah istirahat ada yang tidak membuang sampah atau malah sampahnya disimpan di laci. Untuk seperti itu, kita sebagai Bapak Ibu guru itu bagaimana solusinya dan masukannya untuk kebersihan tersebut. Itu mungkin menurut saya masih kurangnya kepedulian dari siswa-siswa, walaupun tempat sampah, alat kebersihan sudah disediakan di kelas, tapi mereka masih juga pertama juga membuang sampah sembarangan. Bahkan kalau mereka melihat kotoran pun mereka juga belum sadar untuk membersihkan. Benar sekali apa yang disampaikan Bapak. Saya sering sekali melihat banyak murid meninggalkan sampah plastik di meja setelah jam istirahat. Tapi menurut saya bukan hanya soal kesadaran siswa saja. Kadang jadwal piket tidak berjalan karena tidak adanya pengawasan dari wali kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan? Terima kasih. Tetapi menurut pendapat saya bahwasanya masalah kebersihan itu bukan hanya perilaku siswa, tetapi itu adalah sistem yang belum berjalan. Contohnya jadwal piket hanya sebuah formalitas saja, tidak ada evaluasi kebersihan, lalu tidak ada reward ataupun punishment. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak karena jika tidak ada tindak lanjut dari kita, siswa menganggap piket itu tidak penting. Namun menurut saya jika terlalu banyak hukuman, siswa-siswa itu masih terasa tertekan seperti itu. Tak bebas lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya melihat semua pendapat memiliki alasan yang kuat dari Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk usulan dan kritiknya. Kesimpulan sementara ini yang saya dapat ya dari pembahasan kita dari awal tadi, masalah disiplin itu bukan hanya pada siswa, tapi juga keteladanan yang konsisten bagi kita sebagai tenaga pendidik. Jadi kita tidak hanya menuntut kepada siswanya untuk tertib kepada aturan yang ada di sekolah, tapi guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Yang kedua, masalah kebersihan bukan hanya soal fasilitas, tetapi pengawas dan budaya sekolah. Berarti kan kita harus mengawasi murid, gimana menjaga kelas yang sudah diamankan untuk kelas tersebut untuk dijaga,
fasilitasnya, budayanya, saya ya kebersihannya tentu itu. Saya tidak ingin kita saling menyalahkan, yang penting adalah memperbaiki sistem dengan bersama. Kemarin masih apa yang kurang tentang kebersihan, tata tertib, kita sudah mengadakan rapat seperti ini, kita perbaiki bersama-sama untuk menjadikannya sekolah ini lebih baik, lebih maju untuk kedepannya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ingin kita menyusun solusi yang realistis terhadap permasalahan apa yang kita bahas pada rapat kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengusulkan solusinya seperti apa? Yang pertama kita mulai dari kedisiplinan terlebih dahulu. Silakan. Ya, izin memberikan solusi itu. Ya, silakan Pak. Usulan dari saya, yang pertama guru tiket dipergiat, yang kedua ada absensi keterlambatan siswa dan pembinaan. Ini dari yang lain. Saya menambahkan Ya, baik. terkait dengan permasalahan kedisiplinan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita tidak melulu menyalahkan perilaku siswa, tetapi yang pertama guru wajib masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, aturan disiplin dibuat seragam, tidak hanya beberapa guru yang menerapkan aturan di kelas masing-masing, tetapi kita seragamkan kepada seluruh kelas. Peraturan itu kita seragamkan agar anak-anak bisa disiplin sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Mungkin bisa dibuat penghargaan kelas paling disiplin agar siswa itu jadi lebih termotivasi untuk lebih menjaga kebersihan sekolah. Ada lagi usulan dari Bapak Ibu? Cukup. Kita cukupkan. Kita lanjut kepada solusi tentang kebersihan sekolah. Dari Bapak Ibu ada solusi tentang kebersihan? Saya ingin menyampaikan solusi tentang kebersihan. Mungkin Bapak Ibu juga perlu membuat jadwal tiket untuk dan cek setiap harinya agar siswa juga bisa lebih tertib melakukan. Kami juga dari TU siap membantu untuk pengadaan alat-alat kebersihan. Semoga dengan adanya itu kebersihan di sekolah kami, sekolah kita menjadi lebih jaga. Mungkin dari program kesiswaan ya, kami akan juga akan membuat program simpati. Ya, cukup solutif itu. Mantap. Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya, cukup ini cukup. Ya, kita beri aplaus kepada kita untuk solusinya buat sekolah kita ke depannya itu seperti apa. Baik, jika sudah tidak ada usulan lagi dari Bapak Ibu Guru, saya mengapresiasi keterbukaan Bapak dan Ibu Guru pada rapat kita tentang diskusi kebersihan dan kedisiplinan pada siang hari ini. Perbedaan pendapat bukanlah untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk saling menguatkan dan menemukan solusi terbaik untuk sekolah kita. Saya berharap pada rapat ini kita benar-benar bekerja sama membangun budaya disiplin dan kebersihan di sekolah. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri rapat pada siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.